Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyongsong tahun baru Hijriah 1442. Kita sekarang berada di penghujung tahun 1441 Hijriah. Nanti sore kita akan berganti tahun. Mari kita muhasabah, kita introspeksi diri. Apakah kita tergolong dari orang-orang yang celaka, tergolong dari orang-orang yang merugi? Karena ternyata tahun ini kita tidak mengalami peningkatan yang signifikan, tidak meningkat amaliyah kebaikan kita, tidak meningkat kemanfaatan kita untuk orang lain daripada tahun yang kemarin. Berarti kita tergolong orang yang bangkrut, tergolong orang yang rugi. Kita muhasabah, kita introspeksi diri. Kalau kita menjadi orang yang beruntung, orang yang hati, berarti tahun ini harusnya banyak peningkatan yang kita capai daripada tahun yang kemarin. Para pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik dari manusia adalah yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik amal perbuatannya, soleh apa yang dia kerjakan. Apakah kita tergolong khairun nas, apakah tidak? Kita masing-masing yang tahu. Kita dikasih umur oleh Allah, dikasih nikmat sehat oleh Allah, dikasih berbagai nikmat oleh Allah. Apakah kita bisa menjadi manusia yang bersyukur dengan menggunakan nikmat umur dan kesempatan-kesempatan itu untuk berbuat amal-amal kebajikan, bermanfaat untuk keluarga dan juga bermanfaat untuk sesama? Jelas bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah kiranya perlu pada saat ini untuk kita berangan-angan, kita introspeksi pada diri masing-masing. Karena nanti sore kita akan meninggalkan tahun 1440 Hijriah menuju 1442 Hijriah. Ada sebuah sabda dawuh dari malaikat Jibril alaihissalam ketika dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tentunya apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ini tidak hanya khusus untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita sebagai umat Rasulullah. Malaikat Jibril pernah mengatakan, ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Apa substansi dari dawuh malaikat Jibril ini? Orang yang mati akan membawa amalnya masing-masing, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, kita harus wahasuna amal, perbanyak amal baik. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik mudah, tapi untuk istiqomah selalu menjadi orang yang baik, ini yang sulit. Yang kedua, malaikat Jibril meneruskan dawuhnya, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapa saja yang engkau suka, yang engkau mau, yang engkau inginkan. Tapi ingat, pada masanya engkau akan berpisah dengan dia. Loh, sering kita mendengar dalam pengajian-pengajian bahwa setiap orang yang mati ini akan meninggalkan apa yang dia miliki, mobilnya, rumahnya, bahkan istrinya yang masih cantik pun ditinggal, suami yang ganteng ditinggal,
Tidak ada satupun yang dibawa ketika dia mati, tapi ada satu yang selalu menemani dia. Dia tidak berpisah walau toh dalam keadaan meninggal dunia. Dibawa apa itu yang tidak pernah berpisah? Amal-amalnya. Sehingga kalau amal panjenengan saya, amalnya bagus, itu akan menjadi teman yang menyenangkan di kubur nanti. Dia tidak akan berpisah dengan panjenengan, akan selalu menemani sampai ila yaumil qiyamah. Begitupun ketika kita mencintai seseorang, maka cintailah orang-orang yang bisa membawamu kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah teman, sebuah sahabat yang ketika kita salah, dia mau mengingatkan kepada kita. Dan dikala kita berbuat sesuatu yang positif, yang bermanfaat, sesuatu yang benar, maka niscaya dia akan selalu mendukung kita. Carilah teman-teman yang seperti itu. Cari murabi, cari guru. Juga jangan lupa cintai Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena jelas kita meyakini bahwa almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai ketika di dunia. Di akhirat dia akan bisa berkumpul dengan orang yang dia cintai. Cintai Rasulullah. Kemudian yang ketiga diteruskan oleh malaikat Jibril alaihissalam, wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu, lakukan apa yang engkau inginkan, tapi ingat, innaka majziyun, kamu akan dibalas dengan perbuatanmu. Wong nandur ngunduh, sampai nandur pari ngunduh pari, sampai menanam kebaikan akan panen kebaikan. Tapi ironi, sangat-sangat menyedihkan. Kita tahu bahwa pada saatnya nanti apa yang kita kerjakan di dunia ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita masih selalu mengerjakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat? Bahkan yang dilarang oleh agama pun terkadang kita masih menerjangnya, kita masih berani melanggarnya. Kita terang-terangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Semua akan dibalas oleh Allah. 3 dari dawuhnya malaikat Jibril, uripen cintai apa yang kamu ingin cintai, karena kamu akan berpisah. Dan buatlah sesuatu, tapi ingat, kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan. Maka mari kita, mumpung masih diberi umur oleh Allah, kita manfaatkan umur ini untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan bosan untuk menjadi orang baik. Kemudian mari kita membangun kasih sayang, membangun cinta dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah nanti kita akan berkumpul dengannya di akhirat. Dan yang ketiga, mari mumpung badan masih sehat, masih dikasih umur oleh Allah, kita kerjakan amal-amal kebaikan agar pada saatnya nanti fi yaumil hisab, di saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal perbuatan kita inilah yang akan menyelamatkan kita. Kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah dari perbuatan-perbuatan baik kita. Kita harus muhasabah dulu. Nanti sore jangan lupa kita akan masuk pada tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan awas jangan sampai kita salah dalam memaknai hijrah. Ini perlu saya sampaikan. Sebab dewasa ini ada orang yang sok sudah hijrah,
tapi dia malah menyalah-nyalahkan orang lain, dia mencela orang lain. Padahal Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, wal muhajir, kalau komplitnya al muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajir ma nahawahu anhu, rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Muslim sejati adalah ketika orang-orang lain selamat, tidak tersakiti oleh lesannya dan tangannya. Sehingga kalau lesan kita dan tangan kita masih menebar kebencian, menebar berita hoax, kebohongan, fitnah dan lain sebagainya, sehingga meresahkan dan merugikan orang lain, maka kita belum termasuk kategori muslim yang sejati. Al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ketika awalnya kamu masih suka rasa-rasa, kamu bisa meninggalkan rasa-rasa, kamu adalah orang yang hijrah. Ketika kamu sebelumnya masih suka berbuat anarkis, kekerasan kepada orang lain, sekarang kamu menjadi sosok yang lembut, sosok yang rahmah, kamu berarti sudah hijrah. Ketika kamu sebelum ini suka menyakiti tetanggamu, merugikan orang lain, kemudian kamu jauhi, menyakiti tetangga, merugikan orang lain, berarti kamu adalah orang yang hijrah, bukan orang yang menyalah-nyalahkan orang lain. Karena menyalah-nyalahkan orang lain itu juga dilarang. Padahal al-muhajir, orang yang hijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tertipu oleh slogan saya sudah hijrah, saya sudah hijrah. Kamu hijrah kok malah menyalahkan amalan-amalan para ulama yang sudah tabahur, wis nyegoro ilmune. Itu namanya kamu tidak hijrah, justru kamu tersesat. Seperti nanti sore orang Islam memperingati tahun baru 1 Muharram ini dengan mengadakan istighosah, mengadakan doa bersama, mengadakan sedekah, kondangan, selamatan. Itu semua adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Ketika kamu berani menyalahkan, kamu bukan orang yang hijrah, justru kamu adalah orang yang tersesat. Oke lur, yang belum subscribe channel YouTube saya untuk eksistensinya. Dan jangan lupa untuk nanti sore setelah asar, sebelum datangnya waktu maghrib, silahkan baca doa akhir tahun. Nanti ba'da sholat maghrib kita baca doa awal tahun. Dan jangan lupa kalau ada waktu baca ayat kursi 360 kali disertai dengan bismillah. Jadi sebelum membaca ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, dari Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dapat 360 kali. Kemudian juga kalau masih ada waktu yang baca Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil hali ila ahsan ahwal, selanjutnya 300 kali. Dan jangan lupa perbanyak sedekah di bulan Muharram ini. Semoga tahun ini, tahun yang akan datang ini, kita menjadi pribadi yang lebih soleh, dan kita juga menjadi pribadi yang soleh dengan sosial kita, dengan masyarakat kita, dengan sekitar kita. Kita tidak hanya mensolehkan diri sendiri, tapi kita juga soleh dengan yang lain. Kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, mari kita juga perbaiki lingkungan kita. Semoga sukses dunia, sukses akhirat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.